Ya, ini nggak berani tangan karena dekat daerah mata. Kita mah aduh lah aja, kita lah nggak tengok. Kenapa? Kok kita nggak suruh? Udah tengok darah itu semua keluar. Kalau ngabuk sendiri lah bang. Tribuners, bersama saya Joy, Anda sedang menyaksikan Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Malam itu di sebuah rumah sederhana Kecamatan Belawan, Sicanang, Medan, Belawan, Romanda Siregar berusia 33 tahun dan anaknya Asmi Anggraini yang berusia 4 tahun sedang bersiap-siap berkunjung ke rumah kerabatnya. Romanda mengenakan celana jeans kaos dalam berwarna biru dongker dibalut jaket jeans biru muda. Sedangkan Asmi Anggraini mengenakan setelan kaos berwarna merah kartun Angry Bird. Dengan suasana hati yang gembira, mereka bersiap hendak merayakan tahun baru dan silaturahmi di rumah kerabat sang suami. Tak ada firasat apapun yang dirasakan Romanda malam itu. Pada Senin malam 5 Januari 2026, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Romanda dan anaknya Asmi Anggraini berangkat dari rumah menumpangi becak motor untuk menjemput suaminya yang bekerja sebagai nelayan. Dalam perjalanan menembus malam di kecamatan paling ujung kota Medan, tepatnya di depan kantor pos Belawan, Jalan Medan Belawan, laju becak motor terhenti. Rupanya sedang ada sekelompok orang tawuran menggunakan senjata tajam saling serang. Lantas mereka terpaksa menunggu sampai tawuran mereda karena khawatir menjadi sasaran. Tak ada aba-aba ataupun peringatan, tiba-tiba peluru melesat menembus kelopak mata sebelah kanan anaknya. Asmi Anggraini yang duduk di dalam becak, seketika Asmi memegang mata sebelah kanannya sambil meringis kesakitan. Begitu dilihat, darah mengucur deras dari mata kanan anak keempat tersebut. Melihat kondisi Asmi, Romanda panik. Ia spontan langsung memeluknya dan berupaya mencari pertolongan. Ditemui Tribun Medan, Romanda menceritakan kisah pilu yang menimpa putrinya itu. Dan kini, ia mengaku tak mampu membiayai pengobatan Asmi jika tak ditanggung BPJS. Berikut penuturannya. Ya, ini nggak berani tangan karena dekat daerah mata. Kita mah aduh lah aja, kita lah nggak tengok. Kenapa? Kok kita nggak suruh? Udah tengok darah itu semua keluar. Kalau ngabuk sendiri lah bang. Kalau ngabuk sendiri. Begitu ramai orang. Mungkin 50-60 ada. Jadi tiba-tiba anak langsung nangis gitu? Iya, dia, aduh mak, gitu aja. Dia mau omen aja, baik, ini kaki turun kan saya berangkat. Udah itu tengok omen naik abang-abangnya. Diceritakan Pak, kejadiannya seperti apa, bagaimana awalnya? Ya awalnya kita kan mau keluar rumah, mau pergi gitu kan jemput bapaknya. Tahu-tahu ada perang. Jadi tunggulah di Simpang Canang dulu, tunggu damai. Udah siap perang katanya, lewat lah ya kan, udah jalan lagi jadi nggak macet. Jadi tiba-tiba perang lagi macet lagi, terpacak di situ karena macet. Jadi tiba-tiba udah tuh sudah kena tembak aja si adik. Kata itu kakak sama adik naik apa? Naik beca. Naik beca motor lah. Itu awalnya dari mana mau kemana itu? Dari rumah mau ke Banjarbaru. Mau jemput bapaknya ya? Iya, menjemput bapaknya silaturahmi tahun baruan di rumah teman kan. Kejadiannya kapan itu Kak pastinya? Jam 7 lewat gitulah, jam 7 setengah 8 gitu. 7 malam? Iya. Jam 7 malam. Nah jadi waktu kejadian itu bagaimana jadinya? Ditolong masyarakat atau kayak mana? Tolong beca itu dibawa ke rumah sakit langsung tuh kayak mana? Pertamanya kami bawa ke klinik Era belakang dekat Banjarbaru karena kan rumah sakit PAC waktu itu ditutup lah karena perang kan, blokir gitu pagar-pagarnya. Jadi karena istilahnya pun yang punya klinik pun nggak berani pegang karena dia dekat area mata, takut dia infeksi entah apa. Jadi hanya ditempel gitu aja, bawa rumah sakit aja. Keluarlah kami naik becak lagi belum sampai depan pasar dari situ karena saking ramenya, turun dari becak awak itu gendong dari lari rumah sakit bawa kami ya. Sampai di PAC pun nggak ada tangannya, ada dokter mata. Ada dokter mata tapi dia poli, dia 2 minggu sekali gitu kan. Ya terakhir dari situ dirujuk kemari? Nggak dirujuk dia kemari.
Ya kalau dari orang itu rumah sakit SMEK atau apa itu? Oh, SMEK ya. SMEK. Kalau dari orang itu diusulkan, cuman lantaran kita kan ada BPJS kan gitu. Kita kan nggak ada biaya juga, kita bawa ke Madura dulu. Kan gitu. Jadi penanganan yang sudah dilakukan Udah foto udah itu CT scan udah juga. dan bagaimana kondisi adik nih Kak? Lukanya bagaimana gitu? Pelurunya masih besarang di kepala. Sampai sekarang Iya. Nggak ada alat katanya di sini. ada alatnya. Jadi kedepannya ini setelah ini bagaimana jadi ya? Kapan rencana dioperasi diangkat pelurnya? Rumah sakitnya pun nggak dapat yang mau dirujuk. Ada Malik katanya, dokter matanya nggak ada. Apa rumah sakit USU penuh. Jadi kita pun bertanya-tanya, kita sendiri pun bertanya-tanya, ini kapan mau diapain kan gitu. Kapan mau dikerjai, kapan mau dibawa, kapan mau dirujuk, kita pun bertanya-tanya. Sabar menunggulah, nasib orang susah. Itu sampai kapan nyari kapan Bu? Sekitar jam 9, jam 10-an gitu. Pagi tadi ya? Enggak, tadi malam lah. Malam. Dari Bener aja langsung sini. langsung kemari. Grab nggak ada, diblokir, Gojek nggak ada yang mau masuk, kena blokir pokoknya nggak mau masuk semua. Jadi masih bingung nih mau operasi di mana gitu. Iyalah. Belum ada rumah sakit yang rekomendasi. Ya ini pun dari sini pun masih bingung juga, belum dirujuk ke USU tapi USU penuh. Jadi adik bagaimana Kak? Dari rewel atau gimana? Rewel sih enggak, cuma kan kalau pas kadang-kadang kan dia berkedip gitu, darah yang keluar gitu kan, sakit gitu. Kalau peluru ini pas di mananya deh Kak? Posisi peluru? Nah, tadi abang ini berarti ketinggalan. Iya, mana ada posisinya? Nih yang putih nih. Kalau Karena dia dekat otak sama mata. jadi apa yang menjadi kekhawatiran Kakak sekarang ini? Khawatir kali lah bang, kayak mana nih caranya supaya anak ini pelurunya bisa diangkat sehat seperti biasa. Kalau untuk kita bayar, kita orang nggak mampu, nggak sanggup bayar biaya operasi. Mengharapkan BPJS, katanya BPJS nggak menanggung ini, mengharap pemerintah lah. Abang-abang yang baik, bapak-bapak yang baik, gitulah caranya. Jadi sejauh ini pengobatan pakai BPJS kan? Ini aturan kan nggak bisa pian pakai BPJS karena kami minta tolong pihak rumah sakit pun berbaik hati, kasih jalan, suruh urus surat miskin supaya bisa dilonggarkan. Untuk kami urus sudah dibebaskan dari pembayaran. Tapi lebih dari sini ya nggak urusan orang ini lagi kan gitu. Ini anak ke berapa dari Bapak? Anak keempat terakhir, Anak terakhir ya kayak. Siapa namanya Kak? Asmi Anggraini, Langsung yang terakhir umur 4 tahun. 4 tahun. Kalau Kakak dengan Kakak siapa? Romanda Capriati, Romanda sampai umur Kakak? 33 tahun. Pekerjaan sehari-hari apa Kak? Ibu rumah tangga, bapaknya yang kerja nelayan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Saksi Kata. Ikuti terus peristiwa terkini di media sosial Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.